sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah terima segala amal ibadah kita. Allah kabulkan hajat kita dunia dan akhirat, dan Allah mudahkan segala urusan kita, baik itu perkara dunia ataupun perkara akhirat. Hadirin, kita melanjutkan Al-Qawlu fi Ma'asil Qalbi, pembahasan atau pengajian tentang membahas tentang maksiat-maksiat hati atau penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Hati kita ini pada hakikatnya Allah Ta'ala ciptakan dalam keadaan bersih. Allah ciptakan dalam keadaan suci. Itu sifat hati kita. Dan ketika kita kembali kepada Allah pun, kita harus dengan atau membawa hati yang suci. Artinya sepaling kurang sebelum kita meninggal dunia, kita sudah harus membersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakit hati, sebagaimana kita juga harus membersihkan anggota tubuh kita daripada dosa-dosa zahir atau dosa-dosa yang terlihat. Karena di hari kiamat itu la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat itu tidak ada manfaatnya lagi harta. Anak-anak kita tidak akan memberikan manfaat kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang sudah dibersihkan waktu di dunia. Nah, dan di sini kita harus tahu, sebelum kita membersihkan itu, kita harus tahu bintangan-bintangan mana kotoran dan noda-noda yang hendak kita bersihkan. Jangan membersihkan bahapal, imrah sudah tutung, sekalinya luput. Nah, maka di sini kita harus mengetahui apa-apa saja penyakit hati atau penyakit yang ada di dalam hati kita. I'lam anna as-sifatal madhmumata sifatil madhmumata fil qalbi katsiratun, bahwasanya sifat-sifat tercela di dalam hati manusia itu sangat banyak. Karena manusia itu, di dalam hati manusia itu terkumpul 4 sifat. Ini sifat utama. Di dalam hati kita ini terkumpul 4 sifat. Yang pertama as-sabu'iyyah, ada sifat binatang buas. Ini yang pertama, sifat binatang tapi binatang buas. Wal bahimiyah, dan yang kedua sifat binatang rakus. Sifat binatang rakus. Binatang rakus itu karena kita sebutkan satu per satu. Ini banyak apa aja dari penerang hati ya. Karena kita karangniakan. Wasyaitaniyah, dan yang ketiga ada sifat syaitaniyah. Dan yang keempat warabbaniyah, di dalam hati kita ada sifat ketuhanan lengkap. Nah, maka disinilah di antara keajaiban ciptaan Allah yang berupa hati ini, bentuknya halus bahkan kada kelihatan. Bahkan halus kada kelihatan, tapi mampu menampung 4 sifat inti. 1 sifat binatang buas, yang kedua sifat binatang apa tadi? Binatang rakus, yang ketiga sifat syaitaniyah, dan yang keempat
sifat rabbaniyah atau sifat ketuhanan. Fal khinzir huwa syahwat. Nah, jadi kalau sifat binatang buas itu, nah contohnya apa? Anjing, harimau, singa, buaya. Gawiannya apa? Gawiannya nang kaya apa? Caranya supaya maulah orang kada nyaman. Nang kaya apa caranya maulah orang sarik. Nang kaya apa caranya menyakiti orang. Nah maka di dalam hidup kita ini kada heran lihati di masyarakat kita itu lengkap sempurna. Kita kalau kita adalah masyarakat di kampung kita sabarataan bersifat malaikat, wow itu kada mungkin. Pasti ada 4 sifat ini dan ini harus kita fahami. 1, ada orang yang ketujuh maulah orang lain ngalih. Nah itu ada cerita yang digawinya membantu orang tapi mengalih orang iya. Ada itu. Nah ini sifat sabuiyah binatang buas. Nah jadi kalau kita melihat telah ada orang, oh ini berarti di dalam dirinya sifat ketuhanannya kalah, sifat syaitan dan sabuiyahnya ini yang menang. Nah setelah itu ada lagi sifat bahimiyah, sifat binatang rakus, kal khinzir, seperti babi. Nah seperti babi itu kada tahu rikyat, kada tahu barasih dimakan. Kada peduli dengan yang halal, kada peduli dengan yang haram, yang penting dapat. Padahal mencari yang halal itu nyaman. Yang maulah kita ngalih mencari yang halal itu karena kita hendak mencari yang halal itu sesuai dengan kehendak kita. Nah, kehendak kita kan yang halal itu banyak. Nah, padahal Allah sudah memberi yang halal itu cukup. Lalu yang membuat kita sulit mendapatkan yang halal itu kehendak kita yang terlalu ganal. Hari ini luar biasa ada kameramen datang khusus internasional jadi. Boleh namanya. Malam ini judulnya bersaing kacamata hirang. Allah Rabbi. Padahal telah kita hendak mencari yang halal itu nyaman. Yang maulah ngalih itu kehendak kita, yang mahendaki dapat banyak. Padahal Allah memberi yang halal itu cukup, cuman hawa nafsu kita kurang. Nah, kita merasa kurang itulah yang maulah ngalih. Kada mungkin selama kita hidup ini kada mungkin kedida rezekinya. Pasti ada. Kecuali mati hanya habis rezekinya. Jadi orang mati itu bukan mati itu adalah orang yang memang rezekinya habis. Nah, cuman masalah jantung, masalah itu kan sebab musabab aja, pada hakikatnya rezekinya sudah habis. Nah, ini sifat khinzir, sifat babi tadi. Minyak ada bagaduh, yang penting dapat. Nah, jadi ada sifat babi, ada sifat anjing, pakai itu juga, pakai kode.
sifat babi, ada sifat anjing. Wal kalbu wal ghadab. Nah, babi ini syahwat, hendak terus, kadang pernah merasa cukup dan selalu merasa kurang, atau disebut dengan sifat tamak. Sifat tamak ini keinginan yang berlebihan. Kita ini hendak sugih bagus, tapi ketika hendak benar, nah ini yang terkadang maulah orang menghalalkan segala cara. Kita hendak kawin bagus, hendak bisi bini seikung bagus, hendak dua bagus, tapi ketika hendak benar, nah ini terkadang waktunya belum. Kalau dipaksakan, hendak bisi rumah bagus, tapi ketika hendak benar, gawian pinangali, lalu menghalalkan segala cara. Maka ketika Nabiullah Nuh alaihi salam, di saat Nabi Nuh alaihi salam naik ke atas kapal, pada saat itu kan banjir paling dalam sepanjang sejarah. Banjir yang paling dalam itu di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi pada saat itu Allah perintahkan, wahai Nuh, naikkan ke atas kapal setiap makhluk berpasang-pasangan. Kambing 2 laki bini, sapi 2 laki bini, manusia lelakian berbinian. Tiba-tiba setelah kapal tadi berjalan, Nabi Nuh melihat ada seorang laki-laki yang tuha. Ada orang tuha di atas kapal, ujar Nabi Nuh, seumur-umur aku hidup ada suah lagi melihat nih orang ini. Sidin 950 tahun hidup, ada suah melihat. Ditanya oleh Nabi Nuh alaihi salam, man anta ayyuhas syekh? Bahasa kitanya jenengan sopo, pian siapa? Lalu ujar orang Tuhan tadi, ana syaitan, aku adalah syaitan. Ujar Nabi Nuh alaihi salam, di sini tempatnya manusia, lain tempat syaitan, silahkan keluar. Ujar iblis tadi, ujar syaitan tadi kada. Ditakutnya lagi oleh Nabi Nuh alaihi salam, lalu apa yang kau lakukan di sini wahai syaitan? Lalu dijawab oleh syaitan tadi, wahai Nuh, aku di sini tugasku untuk menggoda dan menjerumuskan umatmu supaya badannya bersamamu tapi hatinya bersamaku. Ini nih rancak, kita rancak. Badannya bersamamu, ya di masjid sembahyang orangnya Allahu Akbar, tapi hatinya di pasar. Ya, orangnya Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin, yang dipikirkannya hutang gawian, tukangan belum tentu. Agar jasad batang tubuhnya bersamamu dan hatinya bersamaku. Nah, wahai Nuh, ujar syaitan tadi, ke sini. Ini orang jauh, tetanggaun di Alabak. Malam Kamis sudah terus pengajian. Jadi, wahai Nuh, ada 5 cara yang aku gunakan untuk menjerumuskan manusia. Akan aku sampaikan 3 dan akan aku simpan 2. Biasanya yang disimpan ini kalau senjata pamungkasnya
Yang dua disimpan ini akan aku sampaikan tiga, aku simpan dua. Lalu Allah wahyukan kepada Nuh alaihi salam, wahai Nuh, jangan dengari yang tiga, takuni yang dua itu. Lalu ujar Nuh alaihi salam, yang tiga itu wahai iblis, wahai syaitan simpan, yang dua itu jelas pada hid. Ada mau lah kunci jawaban di pada hid. Yang dua itu pada hid. Satu, pijar syaitan tadi yang aku gunakan untuk menjerumuskan manusia adalah al-hasud, sifat iri dengki. Yang kedua, al-hirsu, keinginan yang berlebihan. Dengan sifat hasud itu, disebabkan sifat hasud itu, aku dikeluarkan oleh Allah dari dalam surga. Dan dengan keinginan yang berlebihan itu, Allah keluarkan Nabiullah Adam dari dalam surga. Nah ini nih penyakit yang ada di dalam hati kita. Satu hasud, yang kedua apa tadi? Iri hati dan keinginan yang berlebihan. Kita hendak itu boleh, tapi kalau sudah berlebihan ini yang bahaya. Maka dahulu tekan ke ini. Hasud itu kada terima melihat orang dapat nikmat. Atau SMS. Apa SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. SMS. Itu hasud. Inya kada terima dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, seharusnya aku yang dapat. Kenapa inya? Itu hasud, penyakit di hati. Hati-hati kita. Nah maka sifat hasud tidak terima dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, ini penyakit hati yang berbahaya, dan itu yang membuat iblis dikeluarkan dari dalam surga. Yang membuat iblis keluar dari kenikmatan, yang membuat iblis dikeluarkan dari tempat yang penuh dengan nikmat kemuliaan, Allah Ta'ala turunkan ke dunia dan Allah sertakan dengan laknat sampai hari kiamat. Apa yang membuat iblis dikeluarkan dari nikmat itu, ditarik nikmat itu oleh Allah? Sifat hasud, akhirian. Nah ini kita gambaran kita sama. Kalau sudah ada sifat pahirian itu di dalam hati kita, melihat orang dapat ini, lalu takulibi untungnya, kada nyaman, hidup kita kada nyaman. Kan iblis itu, ulun kisahkan sedikit. Di saat Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam, lalu Allah perintahkan malaikat bersujud. Seluruh malaikat bersujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, iblis kada terima. Ujar iblis, wahai Allah, ulun ini alim. Nah, merasa berilmu tadi. Wahai Allah, ulun ini Tuhan. Ini Tuhan ini kartu as. Menyatu orang Tuhan BJ bocap, bepandir, bekarasan non kekanakan yang anum lah. Lalu ucap yang Tuhan ini, aku Tuhan nengai. Nah sudah, yang merasa anum baik bau jauhan itu kartu as sudah. Aku ini lebih banyak ibadahnya. Aku ini lebih sakti. Azazil itu luar biasa. Azazil itu datunya iblis. Iblis yang diperintahkan sujud kepada Nabi Adam itu namanya Azazil. Itu jin yang paling sakti. Allah Ta'ala turunkan ke dunia. Jadi kan sebelum Nabi Adam turun, dunia ini diisi oleh alam jin. Diisi oleh alam jin.
Karena gawian jin ini selama di dunia pembunuhan, mau olah kerusakan, mau olah tumbur, maka Allah perintahkan Azazil tadi supaya menghabisi jin yang ada di dalam dunia ini sekali tebas saja. Sekali timpas habis seberataan. Saking saktinya Azazil itu. Ya Allah, yang perintahkan malaikat bersujud kepada Adam ulun lebih sakti dari malaikat. Seharusnya kan sujud lawan ulun. Seharusnya kan sujud lawan ulun karena ulun alim. Ini Adam. Nah ini nih, kada terima dengan nikmat yang Allah berikan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, setelah malaikat aba wastakbar, merasa sombong, merasa hasud, tidak terima dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam, seharusnya ulun yang disuruh sujud. Ulun, malaikat itu suruh sujud kepada ulun, wahai Allah, seharusnya nangka itu. Tapi Allah kata, akhirnya apa? Fakhruj minha, kata Allah, wahai iblis, turun ke dunia, keluar dari surga. Fa innaka minas sagirin, dari saat ini engkau aku jadikan hamba termasuk daripada makhluk yang paling hina. Ayo, yang gara-gara sifat hasud tadilah kada terima dengan nikmat dan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang lain, Allah tarik nikmat dan kemuliaan yang ada di dalam diri iblis itu, Allah turunkan ke tempat yang penuh dengan kehinaan. Maka di sini hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk ke sini nak, karena ada disuruh ngimpian di situ. Tahun tadi rasanya melihat muhafi ya teman. Maka sebisa mungkin hati kita ini jangan sampai ada pahirian. Syukuri orang pahirian itu orang yang kada bersyukur. Syukuri nikmat yang ada di dalam diri kita. Insya Allah nikmat yang belum ada itu ditambah aja. Pahirian tadi jangan sampai ada. Ini orang pahirian ini jarudan lah. Orang pahirian ini orang yang kada normal. Bujuran yang hidupnya kada normal. Mbak, melihat tetangga nukar kendaraan garing, normal lah itu. Kadang-kadang melihat tetangga nukar mobil hanyar, esoknya pepidara, normal lah kita. Melihat kawan di pengajian, nah betenteng amas menguning tangan, nah malam ditakuni laki, kenapa dia kata kau kuring, ya amjar, kenapa ujar si laki, tunah jar di sebelah. Tangannya pina menguning, perasa ulun itu amas keropok aja pangkai aja. Berhaluan menuduh orang nukar amas keropok. Yang dapat nikmat orang yang garing kita itu kan normal kan? Yang nyaman orang yang sakit kita. Jadi orang-orang pahirian itu orang yang ada normal dah, itu aja sudah. Dan orang beriman itu ujar Nabi, orang yang hatinya bagus, imannya kuat itu seperti satu jasad. Apabila satu anggota tubuhnya sakit, maka anggota tubuh yang lain umpat merasakan sakit. Gigi sakit, parut kada kau makan, makanan kada kau masuk di rakungan. Tapi amunnya gigi sehat, makanan masuk, lalu imbas sudah kenyang meriga, yang bersyukur siapa? Muntung alhamdulillah. Itu orang beriman yang kayak itu. Bercincin, nah, bercincin, yang bercincin tangan, tapi yang himung melihat siapa? Mata, kalau lah, mata himung melihat.
yang kawin tetangga, yang himong lakinya, yang kawin tetangga, yang himong kita amunya kawa inya kawinan baras ditukarakan, intalu disiapakan, umpat juga kita mengganti. Ini kan dah melihat tetangga kawin belaluan dah palingan bapiniannya diminuminya apakah itu belaluan bisa sampai. Nah seharusnya orang beriman yang hatinya bersih itu ketika tangan memakai cincin mata yang himung nangka itu, tetangga nukar kendaraan kita yang keselamatan kan bagus nang itu beja bagus kalau pian nukar mobil ulun yang alhamdulillah akan nangka itu. Itu hati orang bersih nang itu. Nyaman yang kalau sifat hasud itu hilang dari dalam hati kita, nyaman guring. Dimana aja mandak kepala mengeruh kok. Tapi kalau sudah sifat hasud itu ada di dalam diri kita, hati-hati, itu adalah salah satu jalan syaitan untuk menjerumuskan kita. Iyyakum wal hasad, kata Rasulullah di dalam hadis beliau, jauhi sifat hasud tahirian. Inya diberi aku kada, inya dapat aku kada. Oh RT-nya ini pilih kasih, orang-orang di situ aja diberi, di sana kada. Itu sifat tahirian biar. Ini kan yang tukang bagi itu perantara aja. Pada hakikatnya Allah yang memberi. Kalau pada sampai ke tangan kita, berarti memang Allah belum menghendaki. Nah, mudah-mudahan kita dapat. Kan itu. Nah yang kedua al-hirsu tadi. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam, aba wastakbar. Iblis kada terima, seharusnya sujud kepada ulun, wahai Allah, ulun lebih mulia, ulun lebih hebat, ulun lebih alim, ibadah ulun lebih banyak daripada malaikat. Kenapa ke Adam? Nah, setelah Allah Ta'ala keluarkan dan Allah laknat sampai hari kiamat, ini gambaran kehidupan. Iblis itu asalnya nyaman hidupnya